Ya teman-teman semua, sambil saya coba persiapkan presentasinya. Baik, eee, bismillahirrahmanirrahim. Hayakum jami'an bitayatil Islam bitayatil mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha bi khaliqin nas wa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, sebelumnya saya memperkenalkan diri lebih lanjut ya. Tadi sudah dikenalkan di awal oleh Mas Fakih, ya teman-teman bisa manggil saya Fadlan. Kebetulan saat ini juga masih menjadi seorang mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, sedang menyelesaikan studi akhirnya ya. Mohon doanya juga buat teman-teman semua, semoga di semester ini bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Allah. Amin, amin. Semoga teman-teman juga sama ya, yang mungkin sedang di akhir-akhir studi atau mungkin yang baru masuk kuliah ya, semoga diberikan kesabaran dalam menjalankan segala bentuk aktivitas akademiknya masing-masing. Sebelumnya saya dikontak ya sama Mas Faruk dari pengurus komisariat kami UMY kalau tidak salah ya. Betul ya? Ada Mas Faruknya di sini ya? Ya benar, benar Mas. Mas Faruknya sepertinya belum masuk nih. Oke, beres. Ya, alhamdulillah beberapa waktu lalu ya, pokoknya dikontak sama beliau sehingga alhamdulillah malam hari ini berkesempatan berdiskusi ya, bisa bersilaturahim, bermuhajahah dengan antum sekalian. Berarti kalau boleh saya tebak di sini adalah calon pengurus komisariat kami UMY, betul ya? Kurang lebih Atau seperti itu, Mas. Udah lebih beberapa sudah ada yang menjadi pengurusnya. Oke, beres. Sip. Alhamdulillah, berarti dugaan saya tepat ya. Kalau saya hari ini akan berbicara dengan para calon-calon orang hebat yang kemudian akan menjadi salah satu bagian dari generasi yang kemudian akan menjadi jawaban atas segala bentuk persoalan dan permasalahan yang hari ini dihadapi oleh negeri dan bangsa kita saat ini. Alhamdulillah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan semua, khususnya teman-teman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Awalan mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Ilahi Rabbi Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah di malam hari ini Allah berikan begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia serta rahmatnya yang penuh dengan rasa kasih sayangnya, sehingga berkat karena itu semua teman-teman ya, hari ini kita bisa bersilaturahim karena Ana yakin sekali ya, saya amat sangat yakin jikalau bukan karena pertolongan Allah, izin Allah dan juga kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, barangkali hari ini kita tidak kemudian diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah untuk kemudian bisa hadir dalam agenda webinar malam hari ini. Ya. Hari ini ya, kesempatan dan kesehatan itu jadi suatu hal yang sangat mahal, teman-teman, ya. Enggak semua orang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat yang begitu luar biasa tadi, ya. Selain nikmat Islam dan nikmat iman yang alhamdulillah karena itu pula hari ini kita bisa berhadir dalam agenda webinar hari ini, tapi dua nikmat lain yang kemudian menjadi dua nikmat yang begitu mahal, ya. Terlebih di tahun 2020 ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun yang begitu terasa panjang ya. Aktivitas yang mungkin lebih banyak kita lakukan di tempat tinggal kita masing-masing, jarang keluar rumah, jarang keluar kota, jarang berpindah-pindah tempat. Itu semua dilakukan demi menjaga kesehatan kita masing-masing ya, dan itu semua menjadi suatu hal yang sangat amat berharga teman-teman semua.
Kenapa demikian? Karena hari ini sudah semakin terlihat ya, dan sangat amat kita bisa saksikan dimanapun kita berada ya, lewat media sosial kita, lewat televisi ya, dan berita-berita nasional lainnya. Hari ini jumlah korban yang kemudian meninggal akibat COVID-19 begitu banyak sekali teman-teman. Ya, dan ini menjadi salah satu tahun kesedihan yang kemudian dialami oleh negeri kita ya. Mulai dari faktor kesehatan, kemudian faktor ekonomi ya, yang akhirnya berdampak juga kepada bidang-bidang yang lain. Tidak terkecuali bidang pendidikan kita saat ini ya, yang membuat akhirnya perkuliahan kita, pendidikan yang kemudian kita lakukan semuanya harus kita lakukan melalui media daring ya, atau media online. Termasuk kajian dan diskusi kita malam hari ini adalah salah satu bentuk adaptasi ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada sebagai bentuk bahwa mahasiswa dan pemuda akan tetap bergerak ya, sekalipun banyak sekali kesulitan dan kondisi yang kemudian menghambat segala bentuk ruang gerak kita saat ini ya. Dan ini menjadi salah satu bukti juga teman-teman semua bahwa pemuda akan senantiasa terus beradaptasi, akan senantiasa terus berkarya, akan senantiasa terus bergerak ya, mewakili dan juga melakukan segala bentuk apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang pemuda ya. Entah menjadi seorang pengawal ya, menjadi seorang pengingat ataupun sebagai pendorong ya keluarnya karya-karya hebat lainnya untuk negeri kita nantinya. Dan itu semua patut kita syukuri teman-teman semua. Hari ini kita menjadi bagian dari mahasiswa yang tidak hanya berdiam diri, tidak hanya fokus dengan urusannya sendiri, tapi juga kita punya perhatian lebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, punya perhatian lebih kepada lingkungan yang ada di sekitar kita teman-teman semua. Ya. Dan saya teramat yakin bahwa orang-orang yang hadir hari ini merupakan orang-orang itu semua ya. Orang-orang yang kemudian menggambarkan dirinya adalah orang-orang yang menjadi pelayan umat manusia ya, yang siap melindungi segala bentuk kerusakan-kerusakan yang mungkin hari ini terjadi di dalam negeri kita dan segala bentuk kemunafikan yang kemudian hari ini begitu berkembang di negeri kita. Dan semoga teman-teman semua kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan juga keteguhan menapaki jalan yang begitu sulit ini. Akan sangat amat banyak rintangan dan cobaan yang akan teman-teman hadapi. Tapi teman-teman perlu ingat semua bahwa akan ada suatu hal yang indah ya di ujung perjalanan kita nantinya. Kemudian, kawan sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan terbaik kita, seorang tokoh yang kemudian membawa satu peradaban Islam sehingga begitu berpengaruh di kancah dunia ya. Bahkan dikatakan 3/4 dunia ya, 3/4 belahan bumi ini kemudian dikuasai oleh peradaban Islam ya. Kita begitu kenal peradaban di Baghdad ya, di wilayah timur negeri kita, di wilayah timur dunia ya, yang punya peradaban keilmuan yang begitu luar biasa. Di barat terkenal dengan Andalusianya, dan juga Al-Madinah Munawwarah yang menjadi pusat sentral keilmuan-keilmuan itu berkembang. Itu semua berkat usaha dan juga kerja keras yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian tidak lupa ya dibantukan oleh para keluarga ya, istri-istri Nabi, para sahabat sahabiah ya. Kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya, para khalifah ya. Setelahnya kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama ya. Sampai kemudian mungkin hari ini kita menjadi seorang dai dan daiyah yang kemudian melanjutkan perjuangannya Rasulullah SAW. Dan semoga kita menjadi pengikut yang setia, yang sehingga karena itu ya diberikanlah syafaat di yaumul qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas pembahasan yang cukup menarik. Seharusnya kalau bagi seorang pemuda ini jadi pembahasan yang begitu berapi-api ya. Semangatnya tuh rasanya sedang tinggi-tingginya ya. Anak muda memang begitu, mahasiswa memang begitu. Kadang-kadang idealismenya tuh suka keluar dari nalar juga yang kemudian tidak melihat realita. Tapi memang begitu karakteristik seorang pemuda. Dia tidak berpikir panjang, tapi kemudian dia ingin melakukan apa yang ingin dia lakukan saat ini juga. Untuk apa? Untuk kemudian keterbaikan yang kemudian bisa dirasakan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi pembahasan tentang ini adalah pembahasan yang memang seharusnya mendarah daging di dalam diri kita semua teman-teman, sebagai seorang pemuda tentunya. Cuman ya sekalian, tentunya kita membahas sebuah firman pun juga harus punya landasan yang kuat bahwa kita melakukan ini bukan semata-mata atas keegoan diri kita sendiri, tapi memang ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Quran surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kalian semua menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan di antaramu.
Ini membuktikan bahwa siapa yang kemudian hari ini mau membela agamanya Allah, mau menolong tersyiarkannya Islam di muka buminya Allah, pasti Allah akan meninggikan derajatnya, Allah akan meneguhkan kedudukannya. Ya. Maka berbicara tentang Islam juga kita nggak bisa terlepas dengan berbicara soal kebangsaan. Ya. Karena Islam dan nasionalisme bukan suatu hal yang kemudian terpisah. Ya. Tapi ini adalah suatu hal yang kemudian melekat begitu erat teman-teman semua. Sehingga rasanya menjadi aneh jikalau hari ini orang-orang yang kemudian begitu kuat keilmuan tentang Islamnya, keakidahan Islamnya begitu kental di dalam dirinya, lalu banyak orang-orang yang kemudian hari ini mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itu justru dibilang sebagai orang-orang yang kemudian radikal, ya, menjadi musuhnya bangsa, menjadi kaum-kaum yang kemudian tidak cinta dengan NKRI, itu justru seharusnya menjadi satu hal yang sangat amat berlawanan dengan kita saat ini. Kenapa? Karena Islam tidak kemudian memisahkan dengan urusan kebangsaan. Justru ya semakin kuat keislaman seseorang seharusnya semakin tinggi pula rasa cintanya dengan tanah air. Ya. Karena bentuk kemudian kita menolong agama Allah adalah bentuk kemudian kita menolong bangsa dan negara kita saat ini, ikhwas sekalian. Ya. Sehingga teman-teman semua kita tidak boleh memisahkan sama sekali antara urusan beragama dengan juga urusan bernegara. Selain itu, ikhwas sekalian, landasan yang kedua yang kemudian menjadi landasan bergerak kita saat ini adalah Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, untuk kalian yang hari ini mengaku punya iman di dalam hatinya, ya, maka kita perlu memperhatikan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat untuk hari esok. Ya. Dan sebagai bentuk rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah apa yang ingin kita kerjakan untuk hari esok, teman-teman semua. Ya. Karena berbicara tentang sejarah hanyalah berbicara orang-orang masa lalu, teman-teman. Ya. Tapi sebagai seorang pemuda, pembicaranya seharusnya lebih banyak mengarah kepada bagaimana masa depan bangsa kita nantinya. Tentunya bukan cuma sekedar bukan hanya sekedar pembicaraan di lingkaran-lingkaran kecil kita, teman-teman semua, tapi itu semua kemudian diimplementasikan dalam bentuk amal sehingga terwujudlah sebuah yang tadinya hanya sekedar diskusi-diskusi ringan, tapi kemudian berubah menjadi sebuah realisasi yang begitu besar bagi bangsa dan negara kita, teman-teman semua. Dan bentuk kemudian kita mempersiapkan bagaimana masa depan bangsa kita, bagaimana masa depan agama kita, dan bagaimana masa depan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya, ini adalah bentuk kemudian kita menaati ya perintah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Kemudian ikhwas sekalian, ya, dustur ilahi, ya, aturan hidup yang kemudian kita jadikan sebagai landasan yang selanjutnya adalah ini juga menjadi salah satu sunnah Rasulullah, ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bentuk kemudian kita memperhatikan apa yang kemudian kita lakukan di masa muda saat ini, ya, ini adalah bentuk di mana kita sedang mengamalkan sunnah Rasul, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Karena kata Rasul kemudian, ya, orang-orang yang kemudian mau menjadi manusia yang paling baik dalam bentuk yang paling sempurna, maka dia harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya, teman-teman. Ya. Dan oleh karena itu, teman-teman semua, kita tidak boleh melepaskan sedikit pun kepedulian kita kepada lingkungan kita, orang-orang yang ada di dekat kita, dan seluruh makhluk hidup yang kemudian ada di sekitar kita saat ini, teman-teman semua. Karena untuk menjadi manusia yang paling baik, ya, untuk menjadi manusia yang paling dekat dengan Tuhannya, paling menyerupai sosok Rasulnya, ya, maka mereka harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya. Oke, sebelum kemudian kita panjang lebar ya ngomongin soal bagaimana pemuda Muslim saat ini, ya, khususnya bagi masa depan agama dan bangsa kita, ya. Mari kita coba refleksi dulu bagaimana keadaan pemuda Muslim saat ini. Teman-teman boleh raise hand, ya, boleh gambarkan lah bagaimana sosok pemuda saat ini. Kalau saya boleh gambarkan, ya, pemuda saat ini sudah mulai luntur, ya, idealismenya, ya, sudah mulai lebih sibuk kepada urusan pribadinya, sudah tidak mau kemudian memberikan kepedulian kepada orang di sekitarnya. Sepakat atau tidak, ya, silakan teman-teman mengamini atau tidak, ya, gitu ya. Karena lagi-lagi yang kemudian bisa menjawab benar atau tidaknya itu semua adalah kita masing-masing, teman-teman. Ya. Karena begini, teman-teman semua, ya, sejarah memang tidak bisa diperbaiki, ya. Kata orang bijak begini, ya. Yang bisa dilakukan adalah kita mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, ya. Maka selayaknya
Itu semua ada yang harus kita benahi dari cara berpikir anak muda zaman sekarang. Ya. Kemudian kita nggak mau dikatakan sebagai anak muda yang kemudian lebih sibuk dengan pergaulan bebas misalnya. Ya. Suka minum minuman khamar, ya, suka bermabuk-mabukan, ya, minum minuman keras dan lain sebagainya yang membuat pemuda saat ini tidak terkontrol, tidak punya cita-cita, tidak punya masa depan. Yang mereka lakukan hanyalah hura-hura dan menghabiskan masa kininya saja. Atau kemudian terlibat dalam kasus narkotika, narkoba, dan sejenisnya. Ya, tentunya kita tidak mau disebut sebagai pemuda yang demikian. Ya. Atau pemuda yang selanjutnya yang kemudian bingung cari pekerjaan, ya, nggak tahu harus kerja apa, nggak tahu harus ngelakuin apa, ya. Nggak, hari ini semakin sulit teman-teman semua untuk kemudian memperoleh pekerjaan, apalagi buat orang-orang yang kemudian nggak punya talenta, nggak punya kompetensi dan lain sebagainya. Ya. Akan semakin sulit buat teman-teman semua mendapatkan pekerjaan. Kemudian langsung saja, ya, pergaulan bebas hari ini sudah semakin marak di mana-mana, ya. Sudah menjadi suatu hal yang lumrah sepertinya, ya. Orang-orang yang kemudian melakukan hubungan seksual di luar perkawinan ataupun pernikahan, ya. Itu menjadi suatu hal yang justru kayaknya sekarang sudah diperbolehkan begitu saja, ya. Tanpa kemudian ada aturan-aturan jelas yang kemudian mengatur selain norma sosial, ya, dan juga hukum-hukum adat saja seperti itu teman-teman semua. Bahkan, ya, saat ini pun aturan-aturan demikian sudah semakin ingin dilegalkan di negeri kita, teman-teman. Kalau teman-teman hari ini update dengan perkembangan salah satu rancangan undang-undang yang kemudian dibawa oleh kaum feminis, ya, yang kemudian diangkat oleh teman-teman Komnas Perempuan, ya, sehingga akhirnya nanti akan diwujudkan sebuah sistem, sebuah lingkungan di mana kita tidak bisa kemudian mengatur bagaimana kita ingin berpakaian, khususnya dalam Islam, ya. Ya. Kemudian hubungan seksual semakin lebih dibebaskan, ya. Selama ada rasa suka dengan suka, ya. Tidak lagi kemudian melihat Islam sebagai aturan hidupnya, itu akan kemudian dicoba dilegalkan pada tahun ini teman-teman semua. Setelah kemudian RUU penghapusan kekerasan seksual sudah masuk ke dalam program utama yang kemudian akan dibahas oleh teman-teman yang ada di Wakil Rakyat sana, teman-teman semua. Jadi ini bentuk kekhawatiran kita bersama seharusnya sebagai seorang pemuda, bahwa pemuda saat ini semoga tidak ada satupun yang melekat di dalam diri kita saat ini. Orang-orang yang suka minum-minuman khamar, ya, masuk ke dalam pergaulan bebas, suka narkotika, bahkan bingung untuk kemudian punya masa depannya, atau bahkan nauzubillah min zalik, ya, mereka masuk ke dalam golongan LGBT, ya, dan lain sebagainya, hal-hal buruk yang lainnya yang kemudian semoga, ya, kita tidak termasuk bagian menjadi orang-orang yang demikian. Tentunya kita berharap, ya, menjadi bagian yang seperti ini teman-teman semua, ya, yang begitu cinta dengan lingkungan majelis ilmu, ya, dalam hal ilmu-ilmu apapun, ya, ilmu tentang keislaman, ya, ilmu tentang akademik kita saat ini, ya, di bidang yang kemudian hari ini kita kuasai, kita begitu senang dan begitu cinta dengan wawasan keilmuan, ya. Atau menjadi orang-orang yang kemudian bisa dibanggakan, jadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, menjadi pemuda-pemuda yang suka berkarya dalam bidang apapun, ya, tidak terkecuali hal-hal sederhana sekalipun, ya, di bidang sosial, ya, di bidang hiburan sekalipun, ya, teman-teman mungkin suka tertarik di bidang entertain, ya, maka manfaatkanlah ruang tersebut untuk kemudian bisa menyalurkan hal positif yang kemudian bisa kita berikan buat lingkungan kita, teman-teman semua. Ya. Maka hari ini pun juga masih ada kok orang-orang yang kemudian terus mensyiarkan kebaikan, mensyiarkan nilai-nilai Islam, yang kemudian menolak segala bentuk kemunafikan dan juga kemungkaran yang terjadi dalam negeri kita saat ini, itu masih akan terus ada di dalam negeri kita, teman-teman semua. Dan sampai saat ini pun buktinya juga masih ada, ya. Sekalipun masih banyaknya juga orang-orang yang kemudian sibuk dengan hidup yang penuh dengan foya-foya yang mereka lakukan, tapi juga masih begitu banyak, ya, anak-anak muda, ya, para mahasiswa, mahasiswi Muslim maupun agama-agama yang lain yang hari ini juga masih peduli dengan nasib bangsa, negara, dan agama kita saat ini. Ya. Oleh karena itu, semoga orang-orang seperti ini masih akan terus ada, ya, dan pastinya masih akan selalu ada yang seperti ini. Para penghafal Quran, ya, orang-orang yang kemudian senantiasa begitu ingin berlama-lama di dalam masjid, ya, di dalam rumahnya Allah, begitu senang sekali ketika membaca Al-Quran, begitu tenang ketika kemudian dibacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang demikian, teman-teman semua. Ya. Oke, ya, kita lanjut saja teman-teman semua, ya. Kalau boleh tahu sebelumnya nih, Mas, saya sampai jam berapa ya kalau boleh tahu? Takutnya nanti kebablasan.
Di sini tidak ada waktunya sih, mungkin ini sampai jam 9 gitu, Mas. Oke, Ada siap. waktu kurang lebih 15 menit lagi. Oke. Oke ya, insya Allah ini sebagai bentuk gambaran awal saja buat teman-teman semua ya, para peserta Youth Muslim Inspiring Talk, benar ya, yang diadain sama PK kami Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Kita punya satu kondisi di mana ada kelompok-kelompok pemuda yang kemudian justru mereka lebih banyak melakukan pengerusakan, entah itu untuk dirinya sendiri atau kemudian juga berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi juga masih ada teman-teman semua kelompok yang kemudian hari ini begitu peduli, begitu cinta ya dengan dirinya sendiri, dengan agamanya, dengan bangsa dan negaranya. Ya. Dan masih akan selalu ada teman-teman semua generasi di masa yang akan datang yang mereka lebih cinta dengan Tuhannya dan Tuhannya pun juga dengan begitu cinta dengan mereka. Ya. Oleh karena itu teman-teman semua, lagi-lagi saya kembali ke slide yang awal tadi ya, bahwa sejarah memang tidak bisa diperbaiki teman-teman semua. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, yang lebih gemilang, yang kemudian punya cahaya yang begitu terang. Oleh karena itu teman-teman semua, seorang trainer, seorang motivator seringkali menyampaikan begini ya. Watch your thoughts ya, they become words ya. Perhatikan apa yang kemudian kita pikirkan ya. Karena mereka akan menjadi sebuah kata yang kemudian barangkali nanti akan terwujud suatu saat ya. Maka kemudian watch your words ya, perhatikan kalimat yang kalian luarkan ya, perhatikan lisan yang kemudian kalian ucapkan ya. Karena mereka semua akan menjadi action ya, they become action. Mereka akan menjadi suatu tindakan. Kemudian perhatikan apa yang kamu lakukan. Perhatikan apa yang kalian kerjakan ya. Watch your action karena they become habits ya. Mereka akan menjadi habit kita, menjadi kebiasaan ya. Menjadi suatu hal yang sudah membudaya di dalam diri kita teman-teman semua. Dan perhatikan bagaimana habit kalian hari ini karena mereka akan menjadi karakter ya. Dan perhatikan karakter kalian karena itu akan menjadi tujuan kalian ya. Oleh karena itu teman-teman semua, pemuda hari ini perlu memperhatikan apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Karena itu akan menjadi karakter dari diri kita. Jadi kalau hari ini kalian lebih sering mengucapkan kalimatullah, ya, mengucapkan kalimat-kalimat Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka barangkali kita punya tujuan yang sama sebagaimana Rasulullah SAW dulu punya tujuan hidup. Ya. Barangkali karena kita sering kali mengucap lisan-lisan firman-firmannya Allah, ya, maka barangkali ternyata Allah lah yang menjadi tujuan hidup kita hari ini. Dan teman-teman perlu ingat Imam Al-Ghazali pernah mengatakan kepada kita semua bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Ya. Oleh karena itu, apa yang kemudian kita lakukan hari ini adalah menjadi sebuah bukti sejarah nantinya. Ya, menjadi sebuah bukti sejarah bahwa kita akan menjadi seseorang nantinya di masa yang akan datang. Kalian bisa lihatlah dari sejarah ya. Anak-anak muda yang dulu melakukan reformasi hari ini sudah menjadi tokoh-tokoh hebat ya di negeri kita saat ini ya. Saya tidak kemudian mengatakan apakah reformasi adalah bentuk terbaik yang kemudian dihasilkan dari negeri kita atau tidak ya. Itu bisa kita kaji lebih lanjut. Tapi hari ini sudah membuktikan bahwa pemuda yang hari itu ya, yang dulunya pernah mengambil peran, yang pernah membuat sebuah sejarah, hari ini pun mereka menjadi pemimpin-pemimpin di saat ini ya. Maka teman-teman pun juga pasti punya akan menghasilkan track record yang sama juga ya. Tergantung dari bagaimana kemudian hari ini kita bisa berperan ya. Karena teman-teman mungkin hari ini adalah pemuda biasa saja yang kemudian mengerjakan hal-hal sederhana yang barangkali hal-hal sederhana itu ternyata bisa memberikan sebuah kontribusi bagi negeri dan agama kita saat ini ya. Dan barangkali nanti di suatu saat di masa yang akan datang kita ternyata yang menjadi tokoh-tokoh perubahan dari negeri kita saat ini ya. Wallahu a'lam ya. Itu semua adalah tergantung dari bagaimana kita hari ini melihat lingkungan kita ya, melihat masa depan kita sendiri, melihat apa yang kemudian terjadi di lingkungan sekitar kita teman-teman semua. Dan teman-teman perlu ingat ya, bahwa mungkin kita hari ini adalah seorang pemuda, tapi di masa depan kita akan menjadi seorang pemimpin. Ya. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa sebuah filosof dari Belanda mengatakan ya bahwa Leiden is Leiden. Ya. Ketika teman-teman sudah akan mengambil peran pemimpin tadi, maka teman-teman harus siap untuk menderita. Ya. Setidaknya untuk memimpin diri kita sendiri, atau memimpin kelompok-kelompok kecil, atau memimpin hal-hal lain, ya, entah itu dalam lingkup yang besar, dalam skala yang luas, atau dalam skala yang kecil. Ya. Setidaknya untuk memimpin diri kita sendiri, pastinya teman-teman akan butuh banyak sekali pengorbanan, akan butuh banyak sekali
penderitaan-penderitaan yang mungkin nantinya akan teman-teman hadapi. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kemudian kita sudah berada dalam levelisasi yang lebih tinggi lagi. Dalam tingkatan yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan diri kita sebelumnya. Ya. Karena memimpin adalah sebagai salah satu bentuk skill, ya, di mana kita akan terus berkembang nantinya. Ya. Saya pun juga merasa demikian, teman-teman. Ya. Dulu memang saya bukan orang-orang yang barangkali mungkin saya nggak akan punya kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan antum sekalian hari ini. Tapi ternyata di setiap kesempatan ya saya diminta menjadi salah satu pemimpin di sebuah lembaga di kampus ya, ternyata itu mengubah dan juga meningkatkan kapabilitas diri kita saat ini. Tidak terkecuali ya dalam hal apapun ya, yang tadinya mungkin ngomong kita begitu terbata-bata ya, pelan-pelan ya, banyak yang salah dan banyak yang kurangnya, tapi ternyata semuanya terus berkembang dan semuanya terus meningkat ya. Tapi banyak sekali penderitaan yang kemudian pastinya akan kita rasakan untuk kemudian bisa melewati tahapan-tahapan yang tadi ya. Tapi itu semua tentunya akan terbayar ya dengan apa ya? Selama kemudian kita ikhlas, kita senantiasa mengharapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Kita melakukan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang banyak ya. Insyaallah teman-teman semua penderitaan itu akan tidak sama sekali terasa. Yang kemudian akan terasa hanyalah kesenangan ya, kebahagiaan dan juga kita akan penuh dengan rasa kesyukuran. Oleh karena itu teman-teman semua, untuk bisa mewujudkan hal-hal tadi ya, kita harus menjadi pemuda atau mahasiswa yang ideal ya. Terlebih sebagai mahasiswa muslim ya. Kita harus punya yang namanya salimul akidah ya, akidah yang lurus ya. Akidah kita ini harus benar teman-teman ya. Ibarat seorang muslim, akidah ini ya adalah pondasi utama kita yang kemudian harus kita bangun ya. Bangunan rumah sekalipun kalau nggak punya pondasi yang kuat mereka akan mudah roboh ya. Maka seorang muslim pondasi utamanya adalah akidahnya. Ya. Nilai ketuhanannya, seberapa kuat mereka yakin, seberapa hebat mereka kemudian percaya dan meyakini bahwa iman yang pertama itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan iman-iman yang lainnya. Keenam rukun iman itu kemudian harus kemudian terpatri ya, tertanam dengan kuat di dalam hati dan pikiran kita semua. Baru kemudian kita bisa dikatakan punya akidah yang lurus ya. Kemudian yang kedua adalah sahihul ibadah ya, di mana ibadah yang kemudian kita harus lakukan juga benar ya. Kenapa dua hal ini menjadi dua hal utama teman-teman semua untuk menjadi seorang pemuda yang ideal? Karena kita bukan seorang pemuda biasa ya. Kita adalah seorang pemuda muslim yang mewajahkan agama Islam, yang memperlihatkan Islam sebagai wajahnya ya umat beragama saat ini. Teman-teman nggak akan pernah terlepas dari label agamanya ya. Oleh karena itu mengapa kemudian hari ini umat Islam dikatakan begitu tertinggal? Karena kebanyakan umat Islam saat ini hanya kemudian mayoritas ya yang mereka kerjakan hanyalah kerusakan-kerusakan saja ya. Tidak ada kemudian hal-hal positif yang lebih condong mereka lakukan ya. Oleh karena itu untuk kemudian bisa membuktikan bahwa muslim pun hari ini juga bisa bermanfaat, maka akidah dan ibadah kita harus kita perbaiki lebih dahulu di awal. Ya. Kemudian dari kedua hal itu pastinya nanti akan muncul yang namanya matinul khuluq ya, akhlak yang kokoh ya, akhlak yang mulia ya. Perilaku-perilaku yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Begitu disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Orang-orang yang punya akhlak yang baik ya, orang-orang yang ada di dekat kita tuh merasa bahwa mereka merasa nyaman, mereka merasa tenang berada di dekat kita karena kita punya perilaku yang begitu mulia, teman-teman semua. Kemudian yang keempat adalah qawiyul jism ya, jasmani yang kuat ya. Yang kelima adalah mustaqaful fikri, wawasan yang luas ya, wawasan yang kemudian berlimpah ruah ya, literasi yang kemudian dibaca begitu banyak, tidak hanya tentang Islam tapi tentang keilmuan-keilmuan lainnya yang memperkuat pemahaman kita sebagai seorang manusia, perlu juga kemudian ditingkatkan terus-menerus ya. Kemudian mujahadatun li nafsih ya, terjaga hawa nafsunya ya, terjaga perilakunya, terjaga kesombongan di dalam dirinya. Karena semua yang kemudian dilakukan hari ini semata-mata diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter berikutnya adalah teratur dalam segala urusan ya. Teratur dalam segala urusan ya. Mulzamun fi syu'nihi ya. Kemudian juga pandai mengatur waktu, harisun ala waqtihi ya. Kemudian qadirun ala qasbi ya. Kita juga mandiri dari segi ekonomi ya. Dari segi keuangan kita tidak punya masalah ya. Dan karakter yang terakhir adalah untuk kemudian bisa menjadi mahasiswa atau menjadi seorang muslim yang ideal adalah nafi'un li ghairih ya.
atau bermanfaat bagi orang lain. 10 karakter ini kalau misalnya kita pikir-pikir satu-satu gitu ya, kayaknya berat sekali untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu muasofat ya, salah satu karakteristik bagi seorang pemuda muslim saat ini. Ya. Tapi tentunya setiap manusia pasti bisa mewujudkan ini semua. Gimana mereka punya akidah yang benar, punya kemampuan beribadah yang lurus juga ya. Kemudian akhlaknya mulia, wawasannya luas, fisiknya kuat gitu ya. Hatinya begitu terjaga, bersih, suci ya. Tidak mengharapkan hal apapun selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandai mengatur segala urusan. Dari segi kemandirian juga mereka kuat ya. Tidak masalah dari segi ekonomi, pandai mengatur waktu dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Rasanya 10 karakter ini jika dimiliki oleh satu orang manusia rasanya begitu mustahil ya. Kecuali Rasulullah dan para generasi sahabat terdahulu mungkin ya. Tapi teman-teman semua tentunya kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kemudian setiap waktu yang kemudian kita lewati saat ini adalah mengarah kepada semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menyerupai diri kita sebagaimana sosoknya Rasulullah SAW dulu ya. Tentunya kita nggak akan bisa mencapai sosok yang paling sempurna sebagaimana yang Allah inginkan. Tapi sebagaimana usaha yang kemudian kita lakukan untuk semakin dekat dengan Allah, semakin menyerupai Rasulullah, maka itulah yang kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama teman-teman semua. 10 karakter ini ya bisa jadi suatu saat mungkin teman-teman akan bisa dengan mudah mewujudkan itu semua ya. Hanya saja dengan syarat ya, tentunya kita mau disiplin ya, kita mau bekerja keras ya, kita mau terus berusaha dan mengupayakan diri kita ya. Dan yang paling penting adalah kita tidak lupa dengan kewajiban kita sebagai seorang manusia diciptakan oleh Allah di muka buminya ini, teman-teman semua. Kemudian ya, itu salah satu kenapa kemudian hari ini kita harus menjadi mahasiswa muslim yang ideal ya. Karena di masa yang depan kita juga butuh pemimpin-pemimpin yang ideal ya. Kenapa kemudian hari ini pemuda muslim harus punya sosok yang sempurna, harus punya karakteristik yang mulia ya. Karena di masa depan kita juga butuh pemimpin-pemimpin yang mulia ya, yang kemudian tidak merugikan rakyatnya, tidak menyengsarakan masyarakatnya ya, yang kemudian tidak hanya mengkayakan diri mereka sendiri, tapi juga mengkayakan bagaimana negara ini bisa terus berkembang nantinya. Oleh karena itu teman-teman semua ya, kita juga perlu cara dan juga strategi menjadi pemuda yang berguna bagi agama ya. Kenapa kemudian kita awali dari agama kita ya? Karena jikalau kita tidak menjadikan Islam sebagai aturan hidup utama dalam hidup kita ya, maka itu akan semakin sulit nantinya kita punya batasan-batasan dalam kemudian kita bersikap. Ya. Tapi ketika kita sudah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita yang utama ya, lalu kemudian kita punya aturan-aturan hidup yang lain setelahnya ya, maka kita sudah menjadi pemuda yang bersikap dengan baik ya. Ketika misalnya ada salah satu isu, ada salah satu masalah ya, yang kemudian kita depankan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada aturan-aturan hidup yang lainnya ya. Dan inilah seorang pemuda teman-teman, masih akan terus idealis ya, masih akan terus tulus apa yang kemudian mereka kerjakan saat ini. Tapi ketika nanti kita sudah menjadi orang tua ya, sudah punya tanggung jawab yang lain, mereka akan kemudian luntur idealismenya ya. Tidak bisa dimungkiri, pasti akan terjadi demikian. Lalu makanya dalam kemudian kita menjaga keidealan ya dari sosok pemuda kita saat ini adalah kita perlu membangun pondasi keislaman yang kuat ya. Seperti kemudian tadi ada 10 karakter muslim yang digambarkan ya. Kita bisa belajar dari bagaimana para sahabat ya menjaga keakidahannya begitu kokoh dan begitu kuat. Teman-teman mungkin pernah membaca kisahnya Mus'ab bin Umair dan juga Bilal bin Rabah ya. Kalau kita melihat dari kisahnya Bilal bin Rabah di mana tidak tergoyahkan sedikit pun ya nilai ketuhanan yang ada di dalam dirinya, sekalipun dia disiksa, dilempari batu, bahkan ditiban oleh batu sebesar apapun ya. Yang kemudian dia katakan hanyalah ahadun ahad ya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kemudian dia sembah saat itu. Ya. Ataupun kisahnya Mus'ab bin Umair yang kemudian meninggalkan kemewahan hidupnya, meninggalkan harta kekayaan yang dia miliki dari keluarganya, ya. Yang tadinya hidupnya begitu mewah, begitu kaya raya, ya. Segala apapun yang beliau inginkan bisa dimiliki dengan mudahnya karena harta benda yang kemudian dia punya. Tapi seketika ketika kemudian Islam masuk di dalam dirinya, dia meninggalkan itu semua. Ya. Sekalipun orang tuanya meminta atau kemudian dia tetap kepada agama nenek moyangnya, ya, dia tidak peduli dengan itu semua. Ya. Karena lagi-lagi ketika kita sudah berurusan dengan Tuhan kita,
orang tua, anak sekalipun nantinya ya, jikalau mereka bertentangan dengan urusan keislaman kita, maka yang kemudian bisa kita lakukan adalah memilih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Mus'ab bin Umar meninggalkan ibunya sekalipun ibunya monggok makan, sekalipun ibunya menuntut hal-hal yang lainnya, yang kemudian dia pilih hanyalah sehelai kain untuk kemudian memilih Islam sebagai pedoman hidupnya. Tentunya itu bukan jalan yang mudah teman-teman semua ya. Tentunya itu adalah rintangan yang begitu berat yang harus kemudian kita lewati bersama nantinya. Itu sebagai strategi pertama yang kemudian harus kita lakukan. Kuatkan fondasi keislaman kita. Akidah kita harus kemudian lurus terlebih dahulu. Ya. Kemudian jadilah mahasiswa-mahasiswa ataupun pemuda-pemuda yang berintelektual. Ya. Punya wawasan dan terampil yang punya keterampilan dalam bersikap dan lain sebagainya. Ya. Punya kemampuan, punya soft skill, ya. Punya kualitas yang kemudian bisa kita banggakan. Sebagaimana kemudian kita belajar dari Muhammad Al-Fatih, ya, di sosok yang masih muda, ya, di usianya 21 tahun kala itu, ya, banyak riwayat yang mengatakan demikian. Di usianya 21 tahun dia sudah menjadi panglima perang, ya. Yang bahkan di usianya itu dia bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Tapi lebih hebatnya lagi adalah bukan cuma soal itunya teman-teman, ya. Tapi bagaimana kemudian kualitas yang dimiliki, wawasan yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih, kemampuannya dalam berbahasa, bisa menguasai 6 sampai 7 bahasa kala itu, sudah menjadi hafiz Quran sejak kecil ya. Bahkan kemudian punya sebuah kerangka berpikir yang akhirnya kota Konstantinopel itu bisa dihancurkan. Kalau bukan dia punya wawasan dan kualitas yang bagus ya, rasanya nggak akan kemudian terpikir ya. Kapal-kapal yang besar itu digunakan untuk kemudian menghancurkan benteng Konstantinopel yang begitu besar ya. Ya. Jadi itu butuh sebuah intelektualitas yang kuat. Butuh sebuah keterampilan yang sangat amat tinggi untuk kemudian punya sikap ya, punya kemampuan berpikir yang sebagaimana yang kemudian hari ini diharapkan oleh pemuda-pemuda saat ini teman-teman semua. Ya. Kita bisa belajar dari sosok-sosok sahabat-sahabat yang lain, khalifah-khalifah yang hari ini begitu ternama namanya ya, yang mereka adalah orang-orang Muslim, mereka adalah pemuda-pemuda Muslim pada zamannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga ya kebergunaan kita sebagai seorang pemuda bagi agama ini adalah yang ketiga adalah pastinya berdakwah ya. Karena kitalah yang kemudian membutuhkan dakwah, bukan dakwah yang membutuhkan kita. Ada atau tidaknya kalian di dalam dakwah itu ya dakwah akan terus berjalan. Akan selalu ada generasi yang akan menggantikan posisi teman-teman yang hari ini memilih untuk kemudian tidak berdakwah ya. Selain dakwah adalah kewajiban bagi seluruh umat manusia ya. Selain dakwah adalah kewajiban bagi seluruh umat manusia, ya, bukan hanya kewajiban bagi seorang ulama, bukan hanya kewajiban bagi seorang ustadz, ya, bagi seorang dai dan daiyah, ya, bagi seorang guru-guru agama, gitu ya. Ya, selain karena memang itu adalah kewajiban bagi seluruh umat manusia, rasanya memang kita butuh untuk kemudian berdakwah. Kenapa demikian? Karena barangkali kita tidak punya amalan yang begitu kuat, ya, yang begitu hebat sehingga bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barangkali karena dakwah inilah, ya, karena kebutuhan yang kemudian kita harus penuhi ini, sehingga barangkali kebutuhan ini yang nantinya bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berdakwah ini bukan cuma soal kewajiban, teman-teman. Tapi ketika nanti teman-teman sudah berdakwah, ternyata memang kita yang butuh tentang dakwah itu. Kita di sini merasa ya, ketika kita terlibat dalam dakwah, iman kita terus meningkat ya. Kapabilitas kita dipaksa untuk terus berkembang ya. Kemampuan kita akan terus meningkat dan sebagainya. Karena memang kita ketika sudah memilih untuk berdakwah, kita harus memantaskan diri kita harus memaksimalkan diri kita sehingga kita layak ya, didengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini. Ya. Kemudian teman-teman semua ya, cara dan strategi menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara selanjutnya adalah tadi kita berbicara tentang agama ya. Bagi negara dan bagi bangsa adalah tidak lain tidak bukan adalah kita terus berprestasi dan terus berkarya. Ya, hanya itu saja yang mungkin bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda. Keluarkan kreativitas yang punya hari ini kita bisa kerjakan. Ya. Keluarkan kemampuan-kemampuan kita di segala bidang apapun yang hari ini kita kuasai. Ya. Maka pergunakanlah kemampuan yang kita miliki untuk kemudian semakin membanggakan negara kita dan bangsa kita saat ini. Kemudian hari ini kita juga perlu meningkatkan literasi kita. Ya. Kita perlu menjadi orang yang cerdas dalam berliterasi. Ya. Bisa membaca dengan baik, ya, menulis dengan baik, dan juga yang paling penting adalah kepiawaian kita ya dalam berkomunikasi. Ya.
barangkali menjadi tidak berguna ya teman-teman semua ketika kita sering membaca, kita sering membuat tulisan, tapi kita tidak pandai ya menyampaikan apa yang kemudian kita baca dan kita tulis tadi. Ya. Oleh karena itu kita perlu menjadi orang yang cerdas dalam berliterasi. Kemudian ya, mungkin ini adalah hal sepele ya, dan mungkin bukan menjadi suatu hal keharusan juga bagi seorang pemuda, tapi kita sebagai seorang yang kemudian menyeimbangkan kondisi pemerintahan negeri kita saat ini, rasanya kita perlu mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Aturan-aturan yang hari ini dibuat pemerintah, kita harus kemudian mengawal itu semua agar kemudian tidak merugikan rakyat, ya. Tidak merugikan masyarakat Indonesia. Ya. Dan yang terakhir adalah kita perlu sadar akan peran besar seorang pemuda bagi bangsa dan negara. Ya. Karena ketika kita mengawali ini semua dengan pemahaman yang baik, dengan kesadaran yang baik, nanti akan muncul yang namanya sebuah keikhlasan. Ya. Ketika semua orang sudah ikhlas, ya, dia sudah punya pemahaman baik, punya keikhlasan yang baik pula, maka mereka akan senantiasa beramal nantinya. Karena begini teman-teman semua, salah satu keistimewaan yang dimiliki seorang pemuda ataupun seorang mahasiswa adalah mahasiswa itu identik sekali dengan idealismenya. Mereka senang banget beramal, ya. Mereka senang sekali bekerja. Ya. Semangatnya itu sedang berapi-api dan ketulusannya itu begitu dalam ketika berjuang. Ya. Makanya kita itu dikatakan sebagai kaumun amaliyun. Ya. Kaum-kaum yang memang suka beramal, yang suka bekerja. Ya. Kaum-kaum yang kemudian akan selalu menjadi garis terdepan ya, ketika misalnya terjadi sebuah kemungkaran. Ya. Kita juga dikatakan sebagai kuatus syabab. Ya. Seorang pemuda punya kekuatan yang lebih kuat tentunya dibandingkan dengan kaum yang lain. Ya. Dibandingkan dengan senior-senior kita, orang tua kita, tentunya dari segi fisik, ya, dari segi jasmani, kita punya kekuatan yang lebih. Bahkan ya dikatakan sejak zaman dulu, ya, sejak zaman Rasulullah SAW, pemuda selalu berdiri di garis terdepan ya, untuk kemudian membela Islam, ya, mengikuti segala bentuk peperangan-peperangan yang dilakukan oleh umat Muslim kala itu. Ya. Atau misalnya kita berkaca dengan negeri kita saat ini, di mana kemerdekaan akhirnya bisa terwujudkan, ya, di mana kemerdekaan akhirnya bisa diperoleh berkat kerja keras dan tangan sendiri dari negeri Indonesia, itu karena desakan yang dilakukan oleh kaum muda saat itu. Ya. Dan kita juga adalah agent of change, ya. Kita adalah agen-agen perubahan, kita juga adalah masa depan bangsa kita, iron stock, ya. Dan kita punya idealisme yang kuat, ya. Dan semuanya itu terangkum dalam diri seorang aktivis dakwah kampus. Ya. Tidak lain, bukan teman-teman semua, hanya seorang aktivis dakwah kampus yang kemudian memiliki itu semua. Ya. Tapi bukan berarti semua aktivis dakwah kampus sudah memiliki kesempurnaan tadi. Ya. Tapi bagi seorang aktivis dakwah kampus yang mereka di sini senantiasa meniatkan dirinya untuk berjuang, ya, untuk masa depan bangsa, untuk masa depan agamanya, ya, dan untuk masa depan dirinya juga, gitu ya. Maka itu semua kemudian terangkum dalam diri seorang aktivis dakwah kampus. Ya. Karena itulah ya seharusnya yang dimiliki oleh seorang aktivis dakwah kampus. Ya. Dia punya akidah yang bersih, ya. Kemampuan beribadahnya pun juga lurus, pandai mengatur waktu, wawasannya begitu luas, ya, akhlaknya begitu dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Ya. Ya, pandai mengatur waktu, pandai menjaga hati juga, ya. Dan juga dia bisa bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Itulah peran aktivis dakwah kampus yang kemudian harus kita kerjakan saat ini. Dan teman-teman saat ini adalah tokoh-tokoh para aktivis dakwah kampus berikutnya. Tidak lain, tidak bukan, ya. Teman-teman memang akan diminta untuk kemudian menggantikan ya peran-peran yang kemudian dulu pernah dilakukan oleh senior-senior antum, kakak dan abang-abang kalian, emas dan mbak-mbak kalian. Ya. Dan hari ini, ya mungkin Allah memilih kalian untuk menjadi aktivis dakwah kampus berikutnya. Dan sekalipun misalnya teman-teman tidak mau mengambil peran tersebut, teman-teman tidak mau mengambil tanggung jawab tersebut, ya akan Allah hadirkan nanti ya generasi aktivis dakwah kampus berikutnya, ya, yang generasi ini begitu cinta sekali dengan Tuhannya dan begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu Wa Taala begitu cinta dengan generasi ini. Ya. Jadi teman-teman ini adalah sebuah pilihan hidup, ya. Lagi-lagi berbicara tentang pemuda, berbicara tentang masa depan seorang pemuda muslim, ya, yang akan mereka lakukan bagi bangsa, agama, dan negaranya saat ini adalah bagaimana ketika pemuda tersebut mau mengambil peran. Ya. Ketika mereka tidak mau mengambil peran, maka pilihannya adalah satu. Ya. Mereka akan menjadi manusia yang kemudian tidak mau berguna bagi ketiga hal tadi, bagi agama, bangsa, dan negaranya saat ini. Ya. Maka menjadi seorang aktivis dakwah kampus adalah salah satu langkah kita. Ya. Salah satu wasilah kita, ya, yang kemudian kita lakukan untuk kemudian mengambil peran yang begitu besar tadi. Mengambil tanggung jawab yang begitu luar biasa tadi. Ya.
Dan tentunya tidak akan semua orang mengambil jalan ini ya. Karena saya bisa jamin, saya bisa katakan bahwa yang pertama ya, jalan ini adalah jalan yang begitu panjang ya. Yang ujungnya saja pun kita tidak akan tahu ya. Bahkan mungkin setelah teman-teman sudah tidak menjadi seorang mahasiswa sekalipun, jiwa seorang aktivis dakwah kampus harusnya itu masih tetap ada di dalam diri kita. Ya. Oleh karena itu jalannya akan sangat panjang. Ya. Kapan teman-teman semua akan menemukan jalan terakhirnya, ataupun kapan teman-teman akan melihat ujung dari jalan tersebut adalah ketika kemudian Allah sendiri yang bilang, kalian sudah cukup jalannya. Ya. Kita sudah cukup jalannya, maka beristirahatlah dan pulang ke rumahku ya, di akhirat nanti. Ya. Jadi seorang bijak ya, seorang ustadz juga seringkali mengingatkan kepada kita semua sebagai seorang aktivis dakwah kampus ya, bahwa tempat beristirahat kita bukan di sini teman-teman. Ya. Tapi tempat beristirahat kita lah nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, gitu ya. Dan itu semuanya seharusnya berada di dalam pikirannya seorang aktivis dakwah kampus, di dalam hatinya seorang aktivis dakwah kampus, karena memang begitulah seorang aktivis dakwah kampus yang hari ini sedang kita damba-dambakan. Ya. Aktivis dakwah kampus yang kemudian bersedia melayani umat ya, dan mereka begitu dekat dengan Robnya. Ya. Barangkali mungkin yang mereka ucapkan begitu sederhana, simple ya, tapi ternyata mereka begitu hebat dalam bertindak. Mereka begitu luar biasa ketika melakukan segala bentuk gerak-gerik yang mereka bisa lakukan di negeri kita saat ini. Ya. Begitulah seorang aktivis dakwah kampus seharusnya. Ya. Bersedia melayani umat saat ini, tapi tidak lupa dengan kewajibannya sebagai seorang hamba. Ya. Barangkali juga mereka bukanlah orang-orang yang pandai berbicara, ya. Bukanlah orang-orang yang pandai berucap, ya. Tapi mereka bisa membuktikan dengan tindakan-tindakan yang nyata, yang bisa membanggakan akhirnya buat agama, bangsa, dan negara kita saat ini. Ya. Allahu a'lam. Barangkali itu semua teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi malam hari ini ya, tentang pemuda muslim ya, untuk masa depan bangsa, agama, dan negara kita saat ini. Barangkali mungkin memang begitu sulit ya kondisi kita saat ini, begitu sulit keadaan kita saat ini. Terlebih kondisi pandemik hari ini juga masih menjadi salah satu ancaman yang kemudian begitu merusak generasi muda saat ini ya. Semakin banyak ya tentunya generasi muda yang akhirnya lebih memilih rebahan ya, dibandingkan dengan berperan ya. Karena memang keadaan yang kemudian akhirnya memaksa kita ya, untuk bekerja lebih keras ya, untuk mengeluarkan niat lebih tinggi lagi ya, untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Tapi teman-teman semua, itu semua akan kemudian bisa kita lewati dengan satu hal ya, yaitu dengan kemudian kita mengerjakan ini secara bersama-sama. Maka menjadi seorang aktivis dakwah kampus adalah memilih jalan ya, di mana mereka tidak melakukannya sendirian. Ya. Mereka tidak mengerjakannya sendirian, tapi mereka melakukannya secara berjamaah. Mereka melakukannya secara bersama-sama. Ya. Karena apapun permasalahan yang hari ini mereka kerjakan secara bersama-sama akan terlihat jauh lebih mudah dibandingkan ketika mereka menyelesaikannya seorang diri. Ya. Oleh karena itu, seberat apapun nantinya tantangan-rintangan yang kemudian akan teman-teman hadapi sebagai seorang aktivis dakwah kampus ya, maka jangan pernah kemudian meninggalkan saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan kalian, karena mereka yang kemudian akan menguatkan ya, setiap perjalanan yang akan kita lewati nantinya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat apa yang kemudian saya sampaikan malam hari ini, dan mungkin berkenan bisa diterima ya segala kebaikan yang mungkin disampaikan. Adapun mungkin keburukan-keburukan yang Anda sampaikan, ya itu bersumber dari diri saya pribadi, dan kebaikannya itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ya. Dan terakhir, doa terbaik buat teman-teman semua, semoga Allah berikan kesehatan selalu ya, khususnya di tengah kondisi kayak gini. Mari kita jaga iman kita ya, jaga imunitas kita juga ya. Bukan hanya tentang jaga iman kita kepada Allah, tapi juga jaga imunitas kita kepada diri kita sendiri ya. Dan yang paling penting, mari terus bermanfaat ya. Mari terus bergerak, mari terus berkarya yang kemudian bisa kita kerjakan di tengah kondisi saat ini. Mungkin memang banyak sekali yang membatasi, tapi juga tidak kemudian menutupi setiap ruang yang kemudian bisa kita lakukan. Waminkum, barakallahu fikum. Ya, sehat-sehat terus buat teman-teman semua. Salam buat teman-teman di sana ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan sehingga kita menjadi pengikut yang istiqomah, menjadi hamba yang kuat hingga yaumul akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmu dan
materi yang telah disampaikan oleh Mas Fadlan. Sungguh menarik sekali terkait materi ini. Bagaimana seorang pemuda, khususnya kita semua yang saat ini sedang menempuh jenjang perkuliahan, bagaimana kita harus bisa meningkatkan apa yang kita miliki, baik itu dari segi agama maupun dari segi aspek-aspek yang kita bisa maksimalkan dalam diri kita sendiri. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Mungkin ini kita buka satu termin dulu untuk 3 penanya. Baik, untuk teman-teman dipersilakan bagi yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofonnya ataupun bisa melalui chat. Baik, kalau semisal belum ada yang ingin bertanya, mungkin dari saya sendiri, Mas, ingin sedikit bertanya terkait tadi apa yang disampaikan oleh Mas Fadlan. Boleh, boleh. Baik, ini terkait dengan sikap kita. Nah, bagaimana sih seharusnya atau bagaimana caranya kita memaksimalkan potensi yang ada, Mas? Maksudnya di sini tadi dijelaskan bahwa kita harus bisa, setidaknya bisa untuk agama ini kita harus seperti apa. Kemudian bagaimana kita mengeluarkan potensi yang kita miliki dalam diri kita, sedangkan kita juga belum terlalu paham tugas kita untuk agama ini seperti apa. Kemudian bakat kita untuk yang kita bisa maksimalkan untuk bangsa ini seperti apa. Nah, ada nggak sih atau caranya bagaimana cara kita tuh bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk itu semua, Mas? Ya, Terima ya. kasih. Oke. Anda langsung jawab aja ya Mas Fakih ya. Oh ya, Nah, silakan barangkali Mas. nanti mungkin ada teman-teman yang mau tanya lebih lanjut, silahkan aja. Tapi bukan berarti kalau nggak ada yang mau ditanyakan ya udah nggak apa-apa. Berarti Anda pikir kita sudah bisa memahami dengan baik, Baik tinggal Mas. pengamalannya aja nanti ya. Oke, ini menarik pertanyaannya terkait dengan sebenarnya pun kita juga barangkali tidak begitu mengenal diri kita dengan baik. Kemampuan yang kita miliki, kompetensi yang kemudian kita punya, dan juga mungkin keahlian-keahlian yang akhirnya bisa kita lakukan, ya, kita bisa aplikasikan sebagai bentuk kita berperan bagi bangsa, agama, dan negara kita saat ini. Memang yang kemudian harus kita sadari di awal adalah kemudian kita perlu punya pemahaman yang kuat, ya. Ini sudah menjadi satu hal yang mendasar, ya, di mana seseorang yang punya pemahaman keagamaan yang baik, ya, tentunya mereka akan punya sebuah kesadaran, ya, di mana kesadaran itu akhirnya menggerakkan dirinya untuk kemudian bisa lebih berperan bagi agama, bangsa, dan negaranya, ya. Lalu apa yang kemudian harus mereka lakukan? Apa yang bisa kita lakukan di tengah kondisi saat ini misalnya, ya? Apa yang bisa kita kerjakan di tengah keterbatasan yang mungkin kita miliki, kekurangan-kekurangan, dan juga mungkin kita punya kelebihan-kelebihan yang lainnya. Maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita perlu mengenal diri kita terlebih dahulu, ya. Kita harus tahu ya apa yang kemudian kita bisa lakukan, ya. Kita harus mengenal apa yang kemudian akan kita kerjakan nantinya. Contoh misalnya, hari ini kita punya berbagai macam ruang ya yang kemudian bisa kita aplikasikan sebagai bentuk berperannya diri kita bagi agama, negara, dan bangsa kita. Dalam konteks kecil ya tadi misalnya beragama, ya. Memang dalam konteks berperan dalam konteks keagamaan ini bukan berarti kita diminta menjadi seorang pendakwah secara secara utuh gitu ya, benar-benar menjadi seorang dai, seorang ustadz ya. Tanpa harus menjadi seorang ustadz sekalipun, teman-teman juga bisa berperan dalam dakwah ya. Tanpa menjadi seorang ustadz sekalipun, teman-teman juga punya peran dalam agama. Ya, dalam konteks sederhana yang hari ini juga sedang kami lakukan ya. Hari ini kebetulan saya tergabung dalam satuan tugas ya, tapi bukan Satgas Covid ya, Satgas RUU PKS ya. Jadi saat ini kita sedang sama-sama merancang ya. Kebetulan saya mewakili teman-teman FS LDK, tergabung juga dengan teman-teman dari kami ya, dari ITJ dan lain sebagainya, difasilitasi juga sama teman-teman AILA ya. Di sini kemudian kita punya salah satu bentuk perjuangan yang bisa kita lakukan dalam konteks keagamaan ya. Seperti ini misalnya teman-teman, hari ini ya yang kemudian diangkat dari isu RUU PKS saat ini adalah bagaimana kemudian akhirnya muncul sebuah lingkungan yang begitu bebas ya, muncul sebuah lingkungan yang begitu liberal ya, sehingga tidak ada lagi kemudian
hal-hal yang membatasi ruang gerak mereka dalam kebebasan tadi ya. Walaupun yang kemudian mereka bungkus adalah sebuah hal yang baik ya, mereka ingin mencegah terjadinya kekerasan seksual ya saat ini. Tapi itu adalah covernya saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengkaji lebih dalam ya, mungkin teman-teman nanti bisa mengundang teman-teman dari kami di bagian kajian yang lebih khususnya lagi gitu ya, sehingga bisa lebih mendalami ya terkait dengan pemahaman isu RUU PKS saat ini, yang mungkin hari ini juga masih senantiasa begitu ramai ya. Kita perlu mendalami lebih dalam ya. Ketika teman-teman nanti mendalami lebih dalam ya, nanti akan kemudian terlihat bahwa ada satu hal yang buruk yang kemudian menghinakan dan akhirnya juga menihilkan peran agama ya dalam undang-undang tersebut ya. Dan ini mungkin bisa kita lakukan teman-teman ya, memberikan sebuah edukasi ya, memberikan sebuah pencerdasan, memberikan sebuah pemahaman kepada minimal keluarga kita, orang tua kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita ya, dengan kemudian akhirnya memberikan pemahaman bahwa dalam Islam seharusnya diterapkan hukum seperti ini. Ya. Itu hal sederhana yang kemudian bisa kita lakukan teman-teman ya. Atau dalam konteks keagamaan lainnya adalah menjadi seorang toladan ya, jadi seorang contoh yang kemudian bisa diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Tanpa kemudian harus mengajak ya, tapi barangkali keteladanan kita akhirnya bisa menggerakkan banyak orang. Ya. Itu dalam konteks sederhananya ya, dalam bidang keagamaan. Kemudian dalam bidang kenegaraan dan kebangsaan pun juga sebenarnya sama. Ya. Bangsa Indonesia, ya, negeri kita saat ini Indonesia, ya, kita punya kita punya sejarah yang begitu kuat ya. Kita punya nilai dan norma yang memang sudah berlaku lama di negeri kita. Maka secara otomatis pemahaman Barat, hal-hal modernisasi yang kemudian akhirnya menghilangkan nilai-nilai keindonesiaan, itu pun juga harus kemudian kita cegah teman-teman. Bukan berarti membatasi ruang diri kita untuk kemudian berkembang. Ya. Bukan berarti membatasi ruang gerak bangsa kita untuk kemudian lebih menyasar aspek-aspek yang mungkin belum tersentuh. Ya. Bukan berarti demikian, tapi ada hal-hal dasar yang kemudian sudah mendarah daging di negeri kita saat ini, perlu kemudian kita jaga. Ya. Sehingga oleh karena itu, nilai-nilai yang memang sudah lama berdiri di negeri kita itu tidak kemudian mudah ternodai oleh nilai-nilai yang masuk dari Barat ataupun dari lingkungan-lingkungan yang lainnya, akhirnya menghilangkan nilai yang memang sudah ada di dalam negeri kita saat ini. Ya. Atau dalam aspek kebudayaan ya, misalnya teman-teman hari ini begitu cinta dengan kebudayaan Indonesia, maka mari kita jaga, mari kita lestarikan, mari kita rawat itu semua ya. Hal-hal sederhana ya yang kemudian bisa kita lakukan saat ini. Lalu rasanya memang mungkin tidak mudah teman-teman ya. Kita punya keahlian di bidang ini, kita punya kemampuan di bidang ini. Lalu bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan kemampuan tersebut ya untuk kemudian bisa memberikan bentuk peran kita ya bagi agama, bangsa dan negara kita. Lalu lagi ini semua kembali kepada bidang yang kemudian kita kuasai. Bukan berarti teman-teman yang hari ini berada di dalam lingkungan yang lebih ke banyak teknik-tekniknya ya. Misal teman-teman anak teknik gitu ya. Teman-teman misalnya kayak aneh nih ya, nanti masa depannya akan menjadi seorang kontraktor, menjadi seorang yang ngebangun banyak proyek ya, maka pastikanlah ya proyek yang kemudian nanti kita bangun itu tidak merugikan negara, tidak merugikan bangsa kita, ya, apalagi menghinakan agama kita. Ya. Ya, minimal seperti itu teman-teman. Masa depan yang kemudian nanti kita kerjakan nantinya, ya, itu tidak merugikan bagi bangsa, negara dan agama kita. Ya, itu adalah salah satu bentuk peran kecil yang kemudian bisa kita lakukan. Bentuk peran yang lebih besarnya lagi adalah bagaimana proyek yang kemudian kita lakukan misalnya. Itu kemudian bisa kemudian kita sisihkan ya bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Masya Allah ya sebenarnya banyak sekali yang kemudian bisa kita lakukan dari hal sederhana yang middle ya sampai kemudian yang expert sekalipun itu semua bisa kita lakukan teman-teman asal kita punya niat ya, kita punya pemahaman, kemudian kita ikhlas ya, maka langkah selanjutnya adalah tinggal beramal saja. Allahu a'lam. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas Fakih. Baik, jazakallahu khairan katsiran untuk Mas Fadlan atas jawabannya tadi. Alhamdulillah cukup menjawab terkait jawaban pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini ada satu pertanyaan lagi dari Yusriyah Sandi. Kak, izin bertanya, pemuda biasanya kan baru banyak mencoba banyak hal. Kadang banyak mengalami kesalahan dan kegagalan. Nah, bagaimana caranya untuk tetap bangkit, tidak putus asa, ataupun mulai mencoba hal lainnya lagi? Terima kasih. Mungkin gitu Mas Fadlan Oke, bisa sip. dijawab. Oke, ya. Saya
Menarik nih pertanyaannya dari itu tadi mas-mas atau mbak-mbak ya yang nanya ya? Mas-mas Iya, kayaknya ya? Mbak ini Yusria. Oh mbak-mbak, Iya. ini belakangnya Sandi. Ya oke deh lah buat Mbak Yusria. Makasih loh atas pertanyaannya. Oke. Dan ini yang juga mungkin nanti akan teman-teman lewati dan teman-teman akan hadapi setiap step-step kehidupan yang akan kalian jalani gitu ya. Tentunya ya karena kalian nggak akan pernah merasa putus asa, karena kalian nggak akan pernah merasa salah, nggak akan merasa gagal ketika kalian nggak pernah mencoba ya. Di sini ada quotes menarik yang saya dapat dari mana ya? Lupa saya. Pokoknya bunyinya begini. Mistakes are proof that you are trying ya. Kesalahan yang kemudian kita lakukan itu adalah sebagai bukti bahwa kita pernah mencoba ya. Ya. Jadi ketika teman-teman nggak pernah melakukan kesalahan, nggak pernah gagal, nggak pernah nggak pernah ngerasa putus asa, nggak pernah ngerasa pengen menyerah, andanya mungkin teman-teman nggak pernah ngelakuin apapun, ya, cuman stagnan di kondisi seperti itu saja, ya. Tapi buat orang-orang yang hari ini merasa, tuh kayaknya gue gagal ngelakuin ini nih, kayaknya gue salah deh, nah, kayaknya bukan kayak gini deh seharusnya. Atau mungkin oh kayaknya gue pernah ngelakuin ini, tapi kayaknya kurang pas dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah bukti bahwa teman-teman sudah pernah mencoba. Ya. Dan bukti-bukti itu akhirnya nanti semakin meningkatkan ya kedudukan kita, derajat kita, kemampuan kita, kapabilitas diri kita. Karena seorang pemuda ya pasti mereka nggak akan pernah puas ya, nggak akan pernah puas dengan pencapaian yang mereka telah lakukan saat ini atau mereka pernah capai saat ini. Tapi mereka akan kemudian berusaha lebih ya dari kegagalan-kegagalan yang pernah mereka hadapi, tentunya akan semakin memicu ya adrenalin mereka ya, memicu kemauan mereka untuk kemudian bisa lebih berkembang lagi insya Allah. Ya. Dan kita nggak usah takut dengan yang namanya putus asa, ya kita nggak usah takut yang namanya kegagalan, karena itu semua adalah sebuah bukti bahwa kita pernah berusaha, teman-teman. Allah alam, semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak Yusriyah ya. Dan mungkin simpelnya lagi adalah kita perlu ingat kembali ya tujuan yang kemudian kita rencanakan. Kalau misalnya teman-teman mungkin berada dalam kondisi yang kayaknya gue udah nyerah deh ya dengan kondisi kayak gini, gue udah nggak mau lanjut ya, maka kita balikan lagi kepada tujuan awal kita ya, kepada alasan kenapa kemudian kita melakukan ini. Insya Allah ketika kita mengingat kembali alasan itu, kita bisa kembali bersemangat ya, kembali berjuang, kembali mengorbankan segala apapun yang mungkin bisa kita lakukan untuk kemudian bisa mencapai tujuan tersebut. Allahu a'lam. Semoga bisa menjawab. Baik, jazakallahu khairan katsiran untuk Mas Fadlan atas dua jawaban yang sungguh luar biasa tadi. Semoga kita semua bisa lebih memahami peran yang seharusnya kita ambil sebagai seorang pemuda. Amin, amin. Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk agenda selanjutnya, karena mungkin ini tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan mungkin gitu Mas Fadlan. Ya. Nah, tapi sebelum kita cukupkan, ini ada permintaan dari panitia untuk foto bareng Mas Fadlan. Boleh, tafadhol. Ya, baik, silakan bisa di-on-kan kamera teman-teman. Bagi yang akhwat juga boleh ya? Ya, silakan. Baik, saya hitungin ya. Oke, yang ingin on kamera masih bisa dipersilakan. Baik, kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ini masih ada yang baru on kamera. Sekali lagi Mas Fadlan. Siap. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di agenda webinar pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan dan semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Fadlan semoga bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Baik, sebelum memasuki acara akhir yaitu penutupan, ini ada info sedikit untuk teman-teman bahwa di sini yang ingin mendaftarkan, karena ini merupakan salah satu agenda dari kami Komisariat UMY, sangat diperbolehkan, sangat dipersilakan sekali untuk teman-teman yang ingin mendaftar. Yang ingin mendaftar atau
penasaran apa itu kami, bisa langsung menghubungi admin yang ada di grup. Mungkin itu aja. Di situ ada banyak admin yang insya Allah siap untuk menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin kita cukupkan dengan doa, dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.